sahabat misi tua sekalian. Sore kemarin kita kedatangan namanya Opa John ya, Opa John. Jadi nggak beda-beda jauh dengan Ketua Umum Misi Tua John Situmorang. Nah, itu. Nah, kita asik sekali, hangat sekali, sedang bincang-bincang sebelum Opa John ini akan kembali melanjutkan perjalanannya. Coba kita gali. Banyak sekali pengalaman, motivasi, inspirasi yang bisa dipetik dari Opa John ini untuk kita semuanya. Ya, baik kalau begitu pasti sahabat Misi Tua penasaran deh. Selamat pagi Opa. Selamat pagi. Sehat Opa? Sehat. Alhamdulillah Opa sehat dan semoga selalu diberikan kesehatan Opa. Amin ya. Oke. Nah Opa ini kita bicara Opa itu dari mana Opa? Dan ini nama perjalanannya apa yang sedang Opa tempuh? Sudah berapa lama? Ya, saya ini nama John ya, tinggalnya di Depok. Ini sebenarnya perjalanan kali ini sampai di sini bukan direncanakan. Boleh kata kebetulan deh sebenarnya ya. Karena awalnya itu saya diajak atau gabung untuk jalan sampai Cirebon pakai sepeda teman-teman dari Jakarta, lalu untuk kembali lagi ke Jakarta dengan bersepeda. Tapi waktu sampai di Cirebon, jalan Cirebon, ya saya tertinggal dengan mereka yang pakai bike, terus di belakang ada yang enggak tertinggal, saya ada di tengah, tapi karena yang di belakang akhirnya loading. Jadi saya tuh bukan orang yang suka loading, memang nggak mau loading ya. Jadi saya pikir-pikir udah deh saya singgah dulu di Indramayu karena ada teman sepeda. Jadi perjalanan saya sebenarnya itu awalnya dari Bogor, dari Federal Indonesia ya Mbak ya. Ya. John ya. 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 Baik Opa John berarti tadi dari Bogor itu sejak Depok apa? itu udah hari Jumat 2 minggu lalu, sekarang hari Sabtu ya, jadi sudah 2 minggu. Jumat 2 minggu yang lalu, kemudian rute awalnya dari saya langsung berangkat dari Depok menuju ke Cirebon. Kemudian di Karanganyar ya seperti Di Indramayu. Ya udah, saya udah keluar dari rombongan itu, udah kayak ikut di grup itu, lalu di Kendal itu ada teman yang anaknya itu jadi cucu sama saya, manggil, Opa lanjut kemari. Jadi saya jalan ke sana, ke Kendal. Dari Kendal, belum sampai Kendal udah ada dari Solo. Opa, lanjut aja ke Solo. Ya udah, tolong kita ini banyak orang-orang baru, kasih coaching ini. Kita lanjutkan Opa, kira-kira modal apa nih? Opa kan selama di perjalanan tentunya bawa logistik juga nih. Iya. Ini mungkin untuk pengalaman rekan-rekan. Bahwa uang berapa sih Pak dari rumah itu untuk sampai di jalan kan pasti butuh logistik Pak. Ya. Kemudian apa juga pasti di jalan apakah ada tantangan-tantangan juga nih di setiap tempat itu Pak? Ya, jadi begini, ini lucu ini ya. Perjalanan saya berangkat dari rumah untuk ke Cirebon untuk pergi pulang, itu saya siapkan uang 20.000 aja. Karena berangkatnya rombongan, jadi ya saya dapat makan dari situ kan, bisa untuk makan aja dulu ya. Kita perjalanan lepas dari semua itu pasti perut itu untuk energi, kita perlu makan dari makanannya. Oke, itu jalan sampai sana, lalu sampai kemari itu lewat berapa tempat rumah-rumah federalis, ada teman-teman sepeda. Nah itu saya nggak usah takut saya kelaparan, karena saya sampai punya teman. Tapi juga di jalan ada juga saya singgah di rumah makan, saya nggak boleh makan, bahkan dapat macam-macam seperti itu ya. Kebetulan ketemu teman peturing motor gitu, dia baru dari Bali, waktu di Tegal dia masuk rumah makan, saya juga. Terus setelah ngobrol-ngobrol, ternyata teman dia juga teman sepeda juga dari Federal, dan setelah tahu perjalanan saya, dia bilang ini saya punya senior. Akhirnya saya dikasih semua apa yang saya butuh. Oke, baik. Apa mungkin menamai perjalanannya ada namanya nggak? Perjalanan misalnya perjalanan Indonesia, keliling Indonesia atau lain yang ini kali boleh kata jalan-jalan kebetulan aja. Oh, jalan-jalan kebetulan aja ya. Memang akhirnya saya putuskan, saya mau singgah semua rumah federal yang ada di perjalanan itu, termasuk sini, Purwokerto ya. Purwokerto, dan ternyata ada 2. Sekarang di sini di
Sukaraja, dan ada satu lagi apa namanya itu? Banaran. Banaran. Dan tadi sama Om John diajak ke sana, Banaran, ayo deh gitu. Jadi saya pasti menyediakan waktu untuk itu. Perjalanan selanjutnya rencananya dari sini ke Tasik, dari Tasik saya mau lewat jalan baru ya, buat saya baru Wado, keluarnya Sumedang. Seneng aja gitu perjalanan itu. Oke, hangat sekali ya rekan-rekan berbincang-bincang dengan Opa ini. Kayaknya tidak ada keselnya, nyaris dilihat di mukanya, segar. Ya, dan kita karena doakan memang semoga segar. menjalani itu harus senang ya. Kita nggak bisa jalan dengan membawa beban, rasa bagaimana, itu semua harus dibuang. Dan selama di perjalanan tidak pernah sakit ya Om Jan? Ya, saya sebetulnya ada perjalanan besarnya itu ada 2 perjalanan besar untuk Indonesia. Satu, gue keliling 3 pulau, keliling pesisir pantai 3 pulau. Itu Pulau Sulawesi, Jawa dengan Sumatera. Itu sudah? Yang Sulawesi sudah, itu saya dapat sekitar 6.000 kilo untuk keliling pesisirnya, itu 110 hari. Ya, terus terang dengan modal awal itu 160.000 setelah saya sampai di Makassar. Dengan itu saya jalan dengan yakin, karena prinsip saya semua orang baik, faktanya saya ketemu orang baik semua di jalan. Jadi saya nggak kelaparan, kan? Yang saya ketemu orang yang saya nggak kenal sama sekali, dan mereka baik. Lalu juga satunya lagi, gue sayang Nusantara. Gue sayang Nusantara ini, sayang itu dari kata yang dikompres, munculnya sayang itu dari kata sambung menyambung. Sambung menyambung ini dari kabupaten ke kabupaten terus menyambung. Nah, itu sudah selesai di Sumatera, dapat 154 kabupaten. Jadi kalau titik nolnya Sabang sudah, lalu yang berbatas dengan Vietnam itu Pulau Natuna, saya juga udah masuk sana. Luar biasa. Di usianya Opa John berapa ini? 61 sekarang. 61, coba bayangin. Sudah keliling-keliling Nusantara ya. Dan pada pagi ini berada di daerah Sokaraja, Purwokerto tentunya. Jika saya tambahkan lagi ya, jadi perjalanan saya itu saya jalani dengan senang, dengan santai, walaupun di badan saya ini punya keterbatasan, ada kekurangan secara normal ya, karena kaki saya ini bekas tabrakan di tahun 93, kecelakaan, jadi pendek sebelah. Kalau lihat ini ukurannya, ini kaki seperti ini, pendek sebelah karena di sebelah sini. Buat saya prinsipnya adalah di sini keterbatasan fisik bukan jadi halangan untuk kita lakukan sesuatu. Bahkan kalau kita bisa jalani, satu kebanggaan gitu ya, karena ini loh kita bisa lakukan. Masa yang normal-normal nggak bisa. Kalau memang punya keinginan, punya apa, memang ada jiwa di situ, jiwa Tuhan. Lakukan. Banyak yang bilang sama saya, Opa, bagaimana saya mau jalan? Saya lagi kumpulin uang, ya supaya cukup. Saya bikin anggaran sekian. Saya bilang sama mereka, ya udah kalau kamu gitu, kamu ngumpulin uang aja terus, nggak usah jalan-jalan. Karena kamu cuma ngumpulin uang, nggak jalan-jalan. Iya betul. Kalau ya. mau jalan ya jalan, nggak usah mikirin uang. Betul, gitu prinsipnya. Kalau mikirin uang, biaya segala macam, Nggak jalan-jalan. pasti nggak cukup-cukup. Iya. Nggak ada cukup-cukupnya. Akhirnya nggak jalan-jalan. Tapi kalau mau jalan sekarang, mumpung masih oke, sehat, masih muda. Kalau ngumpulin sampai tua cuma ngumpulin uang aja, nggak jalan-jalan. Akhirnya nggak dapat apa yang diinginkan, nggak bisa lihat Indonesia seperti apa, gitu. Apa ini kan musim hujan nih? Ya. Selama di perjalanan ada hujan, apa berhenti dulu atau Oh enggak, pakai? tetap. Saya nggak pernah mau pakai jas hujan, tapi saya pakai jersey yang bahan Luar biasa imunitasnya, luar biasa rekan-rekan. ya. Jadi saya jalan terus. Kayak kemarin dari Cirebon sampai Brebes, 50 kilo itu hujan terus. Dan terus terang aja, saya mandi bukan mandi air hujan boleh kata, mandi air yang genangan di jalan, karena waktu saya jalan pinggir, truk lewat, wah guyur saya, bis lewat guyur, mobil lewat guyur. Mandi itu ya? Jadi mandi air jalanan. Oke, ini sudah mandi, bincang-bincang pagi ini, sudah mandi apa? Ya nanti mungkin Ya, seperti gitu. Biar Ya. ada kesegaran apa ya. Baik Opa, tentunya waktu juga yang membatasi kita, dan Opa juga mungkin persiapan juga. Kami dari Misi Tua mengucapkan terima kasih Ya, mohon. dan berdoa mudah-mudahan Opa selama di perjalanan dipermudah perjalanannya, Ya. bisa selesai sampai tujuannya. Gitu Ya. Opa.
mungkin ada pesan-pesan buat sahabat misi tua. Ya, jadi seperti tadi ya, udah kita bincang-bincang bicara. Ada yang saya katakan, lakukanlah, mau lakukan perjalanan lakukan, jangan bawa beban dalam perjalanan itu, karena pasti akan mengurangi makna dari perjalanan itu kalau kita membawakan beban. Beban itu macam-macam, jangan, bukan berarti beban itu harus barang ya, tapi beban yang ada di hati kita. Ya, satu, kedua, kalau mau lakukan perjalanan jalan, gak usah mikir-mikir, wah saya ini nanti ini gitu-gitu, gini-gitu, macam-macam, misalnya biaya segala macam. Gak usah mikirin biaya, karena di jalan tuh memang semua orang baik, yang gak baik kita. Ya, lalu keterbatasan, hambatan fisik itu bukan alasan untuk tidak melakukan. Lakukanlah. Ini semua akan dapat hasilnya. Setiap orang lain-lain dari sudut pandangnya ya. Tapi kalau untuk bicara di Indonesia aja dulu, atau di Pulau Jawa aja dulu, banyak yang kita temukan yang kita belum pernah masuk, kita belum pernah tahu ada apa-apa, kita akan temukan seperti gitu. Saya contoh satu, misalnya saya nggak tahu bahwa di Sulawesi itu, daerah Sulawesi Tenggara, ada sungai terpendek di dunia, namanya Sungai Tamburasi. Dan saya ditunjuk, saya datang ke sana, memang keluar air nggak sampai 100 meter udah laut. Jadi itu sungai terpendek di dunia. Satu, kedua, waktu di Kalimantan saya temukan ada bukit batu, ternyata yang terbesar kedua di dunia, namanya Bukit Kelam. Itu ada daerah Sintang. Jadi saya masuk, saya dikasih tahu itu batu terbesar kedua di dunia. Dan saya coba masuk sana, emang betul. Jadi kita lakukan perjalanan, ya, nggak usah ragu-ragu, ya, kita akan menemukan banyak hal. Sangat-sangat sekali ya berbincang dengan Opa John ini. Dan tadi kita tidak langsung kita belajar dari kehidupan yang sudah dilakukan oleh Opa. Mudah-mudahan jadi pengalaman bagi kita. Oke Opa, selamat melanjutkan perjalanan yang berikutnya. Dan sahabat, ini sepedanya yang dibawa oleh Opa. Di depan ini ada tas tas panir, dan berisi apa ini Om? Ini di depan biasa saya isi pakaian ya. Di belakang peralatan buat perbaikan. Oke. Ini apa yang ini Om? Yang ini tas buat ya isi yang kecil-kecil aja. Oh. Ya, kemudian ini mantel ini. Itu di dalam ini ada sleeping bag. Ya, terus juga ada hammock, karena saya tidur biasa pakai hammock. Oke. Lalu ada matras juga. Ya. Sebenarnya ada bivak tidak di dalam sana. Ini apa? Di dalam sini ini ada peralatan saya, ada bivak. Dan ini mungkin banyak sekali bendera-bendera dari yang sudah disinggahi ya Om ya. Jadi ini juga perlu Om untuk saya sampaikan kalau lakukan perjalanan. Masuk misi tua. Ya, dan ini juga ada misi tua di sini ya. Wah, luar biasa nih. Mudah-mudahan ini bisa jadi kenangan Om John nanti di perjalanan. Bukti bahwa Om John sudah mampir di misi tua Banyumas. Silakan. Ini ada satu lagi mungkin. Oh iya. Apa ini? Ini apa ini? Pesta. Solo Utara. Oke. Medali Solo Utara. Macam-macam Om. Jadi ini selain kenang-kenangan dari teman-teman, ini juga penanda. Jadi di jalan waktu saya melintas, kendaraan itu pasti akan ngurangi kecepatan, pengen tahu apa sih ini gitu kan. Oh gitu. Akhirnya mereka lebih hati-hati, ya. kita lebih aman. Betul. Gunanya bendera. Oke. Nah, itu sahabat misi tua ya, bahwa perjalanan dan usia bukan menjadi hambatan untuk kita melakukan perjalanan. Dan tadi sudah disampaikan bahwa beliau adalah bukan peturing tapi petualang. Di mana saja berjalan tidak jadi hambatan bagi dia. Dia merasa enjoy, merasa senang di berjalan. Oke, Om John, terima kasih. Mudah-mudahan Opa John diberikan kesehatan dan keselamatan. Selamat pagi, sahabat. Tapi juga buatan itu harus bisa mengembang. Ya. Sebenarnya juga salah satunya adalah saya dengan sepeda jadi satu.
Jadi memang sepeda yang ada aja yang kita pakai selalu itu jadi bagian dari perjalanan ini dan bagian dari saya bagian dari sepeda gitu, timbal baliknya